Lagi-lagi Dimas Raja. Raja satu pergerakan yang cerdik melepaskan Viro dapat pengawalan cukup ketat. Itu ada datang dengan Dimas Raja. Dimas Raja. Dimas Raja ada. Dimas Raja. Halo, saya Dimas Derajat, saya berasal dari Gresik, saya umur 27 tahun, asal saya Gresik. Ya, pertama mungkin dari keluarga saya kan kebanyakan olahraga ya. Ayah saya almarhum juga mantan pemain dan mbah saya yang latih saya dari kecil, yaitu sih latar belakang saya. Ya mungkin dari ibu saya karena setiap hari mungkin mendoakan saya dan saya sangat saya akan menunjukkan kalau saya bisa sukses di sepak bola ini. Ya sangat pengaruh lah, sebagai anak saya pasti kayak memberikan buat ibu saya semacam kayak membanggakan kepada orang tua. Ya pertama-tama saya terima kasih, saya udah dilahirkan dari ibu saya dan saya harap ibu saya selalu dukung saya, support saya dan terus bisa mendoakan saya. Oh, Dimas Derajat dan gol tercipta. Dimas Derajat gol! Dimas Derajat. Nah waktu itu waktu uji coba, saya di tim sebelumnya saya bermain di Persikabo, waktu itu saya uji coba, saya kena cedera lutut, ACL, saya operasi. Ya saya sedih sih karena saya harus melawan diri saya karena rehabnya itu cukup lama ya, karena 1 tahun, butuh 1 tahun. Tapi saya setelah itu kembali lagi, saya bisa bermain lagi. Setelah itu tahun 2022 saya cedera lagi di lutut kiri meniskus saya. Jadi itu tantangan bagi saya, soalnya sepak bola pasti nggak jauh dari cedera, tapi saya harus tetap semangat. Ya mungkin dari diri saya pasti melawan diri saya karena namanya sepak bola profesional, kita nggak bisa kalau sakit kita manjain gitu, kita harus kerja keras, kita harus melawan diri setiap hari. Ya mungkin di timnas senior ya, apalagi saya debut waktu itu di kualifikasi saya cetak gol lawan Nepal, itu sih. Saya dari awal, dari kecil saya memang striker dan almarhum ayah saya itu striker. Ya dulu kan karena banyak yang di Liga 1 banyak yang asing-asing ya, nggak bisa nomor 9, nomor 7. Jadinya saya pilih 97 karena itu kelahiran saya. Tim Persib Bandung adalah tim yang besar dan harapan saya bisa membantu di tim ini supaya bisa meraih apa yang belum dicapai. Saya juga ingin membuat hasil yang baik untuk tim ini. Ya pastinya saya senang, apalagi Persib main di Asia dan juara tahun kemarin. Saya harap besok di Piala Asia bisa memberikan hasil yang baik dan tentunya di Liga 1 kita bisa juara lagi. Ya itu wajar sih sebagai sepak bola, apalagi kita. Ya memang kemarin kebetulan saya liburan di Bandung dan pastinya saya ya biasa aja, seperti itulah sepak bola. Ya pastinya sangat senang ya, apalagi istri saya awalnya memang pengennya di Persib dan saya juga pengennya di Persib itu sih. Dan keluarga saya sangat mendukung saya main di Persib. Ya pertama saya sendiri dan terus saya ngobrol sama istri dan agen saya Muli bilang gimana, saya nanya gimana bang Persib bagus atau enggak, ya pasti bagus lah saya bilang. Ya udah saya pilih Persib. Edo ya pertama, aslinya ini tawarnya udah lama sih, saya setiap tahun tuh ditawarin sama Pak Teddy. Dulu tahun 2022 itu sama Ciro itu saya ditawarin, terus tahun 2023 itu saya ditawarin, tapi waktu itu kan saya cedera ya meniskus. Nah saya itu kenapa saya nggak ambil Persib, karena saya nggak mungkin lah kalau cedera itu kan lama kan, apalagi di Persib ini kalau misalnya kita cedera kita nggak memberikan hasil yang baik kan kita nggak enak gitu sebagai pemain. Makanya sekarang saya udah siap dan saya akan memberikan yang terbaik. Ya pertama
senang sih bisa bergabung dengan Persib, dan Coach Bojan dia awalnya nanya ke saya, "Dimas, gimana kontrak kamu di Persikabo?" katanya. "Oh, masih lama." "Oh ya udah, nanti saya kabarin ya setelah liga." "Oh ya Coach, siap," saya bilang. Terus Coach Bojan bilang, "Tenang aja, kamu di Persib saya akan mainkan." "Ya Coach, terima kasih," ya gitu sih. Sama latihan dia ya suka ini ya apa, guyon lah ibaratnya, kalau bahasa Jawa tuh guyon, nendang kaki, sama aja kayak Sintayong tuh. Tendangan keras lagi, ada Dimas Derajat, masih Dimas Derajat. Dulu omongannya itu hanya cuman untuk bercanda, ternyata sekarang serius sih. Alhamdulillah lah bisa bergabung sama Persib dan bermain sama Nick ya, supaya dia jadi bodyguard saya. Ya mungkin karena di Persib ini kan dia lebih kayak apa ya, kayak compact defense-nya itu bagus, makanya jadi saya sebagai pemain depan tuh kayak agak sulit gitu. Ya mungkin saya main sepak bola ini kan apalagi saya bisa bermain di timnas, saat ini saya bermain di Persib, saya pinginnya memberikan efek yang baik untuk tim, dan harapannya itu aja. Harusnya sih banyak ya, tapi cuma 3 aja. Yang pertama itu harus attitude-nya yang bagus, soalnya di lapangan kita nggak tahu ya, meskipun dia jelek fisiknya atau apa kayak pemahaman taktiknya kurang baik, tapi dia mempunyai attitude yang baik, pasti pelatih akan memikirkan. Yang kedua itu pergaulan, karena pergaulan itu penting di sepak bola. Itu senior kan banyak, nggak mungkin lah kita milih senior yang nggak baik, itu bikin menghambat kita aja sih. Ya yang pertama, dulu saya pertama kali itu Andi Firmansyah ya di Indonesia, soalnya Mas Andi dulu sebelum saya jadi ke tim Liga 1 saya ngechat dia, "Mas, gimana caranya bisa jadi kayak seperti Mas Andi sekarang?" Soalnya dulu kan Mas Andi sangat jadi pemain timnas terus dia nanya. Terus saya sempat waktu ayah saya meninggal tuh Mas Andi kayak ngechat ke saya gitu, "Dimas, ayo semangat, jangan putus asa, terus berkarya, terus kerja keras supaya kamu bisa bermain di Liga 1 atau maupun di timnas." Kalau di luar negeri udah pasti Cristiano Ronaldo. Siu. Ya mungkin saya sekarang udah berkeluarga, mungkin sama anak jalan-jalan, terus ya meluangkan waktu sama istri dan anak saya. Apakah ada hobi khusus selain sepak bola yang Anda tekuni? Ya mungkin saya kalau di rumah mungkin saya mancing, kalau di rumah kan kalau libur liga saya biasanya bikin update sosial media itu mancing gitu. Harusnya bisa terlecut untuk kembali memberikan tekanan demi tekanan. Kali tidak berhasil. Dimas Derajat yang mampu memanfaatkan. Dimas Derajat. Ya yang penting sujud syukur sih, itu aja. Soalnya kita harus sujud syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ya pertama sebelum masuk ke stadion saya telepon istri dulu, setelah itu saya lihat video pemain dunia, gimana caranya bisa main yang baik dan bisa memahami taktik. Ya yang pertama, namanya sepak bola pasti ada naik, ada yang turun. Nah pasti kita sebagai pemain pasti ingin memberikan yang terbaik untuk para supporter. Tetap dukung kita terus dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik di lapangan. Harapannya semoga di Piala Asia besok kita memberikan hasil yang baik untuk warga Bandung, dan saya harap kita sebagai pemain kita harus kerja keras di tengah lapangan.